Kenapa disinggung di bawah Instagram, Pak? Sehari sebelumnya, Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Saya ingin menyampaikan. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku bahwa video permintaan maaf dan pengakuan Marcella Santoso atas pembuatan konten-konten negatif dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selamanya disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi-narasi adalah tidak benar. Marcella Santoso adalah seorang pengacara sekaligus tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslaught, perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslaught perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella juga menyandang status tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi dan kasus dugaan TPPU terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kader PDI Perjuangan penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri guna pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam pemeriksaan, Angga Nugraha sebagai pelapor dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik. Angga menjelaskan bukti-bukti yang diserahkan ke polisi terkait laporannya terhadap Budi Aris Setiadi. Angga pun mengaku siap jika kembali dipanggil penyidik. Selain itu, kuasa hukum PDI Perjuangan Wiradharma Hareva juga meminta penyidik melanjutkan laporannya yang meminta polisi menetapkan Budi Aris sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PDIP terkait dengan kasus judi online di Kominfo. Dalam pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua, ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada panggilan saksi yang lain. Ya, karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Pemirsa, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Nurianto menegur dan juga mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi saat rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Darmadi meminta Budi Aris tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Pemirsa, selanjutnya News Siang akan dibawakan oleh rekan Fazilah Khairunisa. Selamat siang Zila, ada informasi apa di segmen berikutnya? Hai, selamat siang Yasmin. Nah pemirsa, usai jeda ini ada informasi mengenai tertangkap basah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. 2 kapal berbendera Filipina dikejar petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.